Bab 2391 takut sampai mengompol. Jerry yang tampak menghina, dia sudah melihat terlalu banyak badut seperti ini. Kalau bukan karena Yonobai memiliki status tertentu di Kyushu dan membunuhnya akan menyebabkan gangguan kecil, Jerry yang akan mencabut nyawa mereka di sini. Mana mungkin dia membiarkan mereka ribut di sini begitu lama. Senyuman dingin muncul di wajah Jerry yang, kalau kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku tidak keberatan membuatmu menjadi bisu mulai sekarang. Mendengar kata-kata Jerry Yang, pupil mata Weiko Bai melebar. Dia ingin berteriak pada Jerry Yang, tapi jantungnya berdebar kencang, dan dia merasakan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Weiko Bai membuka mulutnya dan berkata dengan marah, Tapi, Weiko Bai langsung tercengang. Kata-kata yang awalnya ingin dia maki berubah menjadi suara cadel di tenggorokannya, seperti tenggorokan Drake. Sampah, kembalilah bersamaku. Wajah Yonobai membiru saat melihat Weiko Bai ketakutan hingga menjadi pengecut. Dia segera berhenti dan berbalik lalu memanggil Weiko Bai. Saat ini, Weiko Bai merasa tiba-tiba sadar. Dia sudah berlumuran keringat dingin, dan wajahnya dipenuhi butiran keringat yang besar. Segera, dia berbalik dan berlari menuju Yonobai. Dia merasa kalau dia tinggal selangkah lebih lama, dia akan benar-benar menjadi bisu. Saat dia menghadapi Jerry yang barusan, perasaan takut membuatnya takut hingga terguncang. Tunggu saja kamu. Akhirnya setelah sampai di sisi Yonobai, Weiko Bai merasakan rasa aman dan mengucapkan kata-kata kejam kepada Jerry Yang. Pada saat ini, master dari keluarga Ye mengejek Weiko Bai tanpa memberi muka apapun, hahaha. Kamu sangat pengecut, kamu ketakutan sampai hampir mengompol, ternyata masih berani mengancam orang. Kembalilah dan pakai popok. Jangan membuat malu di sini, aku merasa malu untuk ayahmu karena mempunyai anak tak berguna sepertimu. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Weiko Bai merasa kaki celananya sudah basah kuyup, dan ada genangan cairan berwarna kuning kecoklatan di tanah tempat dia berdiri sebelumnya. Tiba-tiba, udara dipenuhi bau menyengat. Wajah Weiko Bai menjadi merah dan putih, dia tidak pernah bermimpi, dia selalu berpikir bahwa dia memiliki status yang mulia dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tapi hari ini, dia langsung ketakutan setengah mati. Saat ini, Weiko Bai ingin menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Dalam hatinya, kebencian terhadap Jerry Yang dan seluruh keluarga Ye melonjak lagi. Kalau bukan karena rasa takut yang diberikan Jerry Yang kepadanya begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikan tangannya sama sekali, dia akan segera memberi pelajaran pada Jerry Yang. Setelah itu, rombongan Yonobai buru-buru meninggalkan rumah Ye dengan wajah malu dan marah. Master dari keluarga Ye segera bersemangat. Beberapa orang berkata dengan gembira, segera setelah Tuan Yang kembali ke keluarga Ye akan segera menjadi keluarga nomor 1 di Kyushu. Master lainnya menggema, biarpun bukan keluarga pertama di Kyushu, cepat atau lambat itu akan terjadi. Kalista Ye mengerutkan kening dan berkata, jangan. Senang terlalu dini, situasi di dunia baru sangat kacau sekarang. Kamu tidak bisa mengandalkan Jerry Yang untuk semuanya. Kalian semua pergi dulu. Ya, pemimpin keluarga. Melihat ekspresi serius Kalista Ye, beberapa master menyembunyikan senyuman mereka, menundukkan kepala, dan buru-buru meninggalkan ruang tamu. Kalista Ye tahu betul bahwa di permukaan, berbagai kekuatan di dunia baru takut pada keluarga Ye, tapi nyatanya mereka takut pada Jerry Yang, tapi Jerry Yang tidak bisa selalu tinggal di keluarga Ye. Saat ini, dunia baru memiliki masalah internal dan eksternal, dan situasinya sangat buruk. Kalista Ye tidak bisa menjamin apakah keluarga Ye akan tetap mempertahankan statusnya saat ini setelah Jerry Yang meninggalkan keluarga Ye. Bersambung. Bab 2392 ambil nyawamu. Jerry Yang melihat pikiran Kalista Ye dan menghiburnya, aku tidak akan meninggalkan keluarga Ye sampai masalah ini diselesaikan. Rencana awal Jerry Yang adalah mengirim Feli kembali terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Kalista Ye untuk perlindungan. Akibatnya, keluarga Ye tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Selama periode ini, hanya karena penindasan dia barulah mereka kembali ke kehidupan yang damai. Jerry Yang tahu jelas bahwa begitu dia meninggalkan keluarga Ye sekarang, keluarga Ye pasti akan berada dalam bencana, dan keselamatan Feli pasti tidak akan terjamin. Demi putrinya, Jerry Yang memilih untuk tinggal. Setelah semuanya kembali normal di dunia baru, dia bisa pergi dengan tenang. Selain itu, Hydras He juga pergi ke alam tengah bela diri kuno untuk menjemput Stanley Wulen dan yang lainnya untuk memulai rencana penghancuran.
Ketika mereka mendapatkan senjata spiritual berkualitas tinggi, dia bisa menyerahkan urusan di sana kepada mereka dengan tenang. Kalista Ye mengangguk, hatinya penuh rasa terima kasih. Jerry yang bergumam, sepertinya pertemuan diskusi besok benar-benar tidak sederhana. Bahkan pasukan Kyushu sendiri tidak bisa diam. Mendengar ini, Kalista Ye menghela nafas. Dia juga merasa sangat stres dengan seminar besok. Bagaimanapun, ini tidak sama seperti sebelumnya, yang mana master dihormati di mana-mana. Bahkan kalau orang dari Kyushu itu berbicara, banyak orang juga berdiri menentangnya. Dan menghadapi banyak master dari luar negeri, itu pasti bukan tugas yang mudah. Untuk sementara, Kalista Ye mulai mengkhawatirkan urusan besok lagi. Jerry yang tidak terlalu peduli. Baginya, selama seseorang berani menantang keagungan Kyushu, dia akan langsung membunuhnya. Saat ini, dia mengkhawatirkan Lee Sikin. Penundaan berita tentang Lee Sikin adalah kekhawatiran terbesarnya setiap hari. Apakah kamu merindukan Lee Si? Ih. Melihat Jerry yang dalam keadaan linglung, Kalista Ye segera memahami pikiran Jerry Yang. Dia menghela nafas. Dia sama khawatirnya akan putrinya seperti Jerry Yang. Hatinya hampir hancur ketika dia memikirkan tentang Lee Sikin setiap hari. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Tidak lama kemudian, wajah Jerry yang tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, dan udara di seluruh ruangan langsung turun drastis. Kalista Ye merasakan hawa dingin dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat Jerry Yang. Dia melihat mata Jerry yang dipenuhi dengan niat membunuh saat ini. Memikirkan mata Jerry yang seperti ini beberapa kali sebelumnya, Kalista Ye dengan cepat teringat sesuatu. Dia bertanya pada Jerry Yang, apakah seseorang datang lagi? Jerry yang mengangguk, lalu berkata dengan dingin ke jendela, keluar. Kerak. Saat Jerry yang selesai berbicara, kaca jendela di ruang tamu langsung meledak, dan kemudian dua pria bertopeng hitam memegang pedang panjang bergegas masuk. Kami sudah menyembunyikan aura kami, tapi kamu masih bisa menemukan kamu, keluarga Ye memang ada naga tersembunyi. Salah satu pria bertopeng memandang Jerry yang dengan mata dingin dan berkata. Jerry yang tampak sangat terkejut saat menemukan mereka. Sebelum Jerry yang bisa berbicara, pria bertopeng itu melanjutkan, aku mendengar sebelumnya bahwa ada master yang bersembunyi di keluarga Ye. Apakah itu kamu? Selain itu, mayat tanpa kepala yang tergantung di luar juga merupakan metode kamu, bukan? Jerry yang tersenyum menghina dan berkata, kamu tahu terlalu banyak. Saat ini, Kalista Ye berkata dengan sungguh-sungguh, siapa yang mengirim kalian ke sini? Merasakan aura kuat dari dua pria bertopeng itu, Kalista Ye menjadi sedikit gugup. Bagaimanapun, mereka tahu dengan jelas bahwa mayat tanpa kepala di luar adalah buatan Jerry Yang, tapi mereka masih berani menerobos, dan wajah mereka begitu tenang, itu berarti kekuatan mereka luar biasa. Pria bertopeng itu segera menatap Kalista Ye dan berkata sambil tersenyum, seseorang menghabiskan sejumlah besar batu spiritual bermutu tinggi untuk mengundang kami berdua memenggal kepalamu. Bersambung.